Pembawa terang. Gabrieli dengan langkah lebar berjalan menuju ruang rawat istrinya. Dia tidak berhenti mengomel sepanjang meeting yang berlangsung di perusahaan tadi. Jika saja bukan dalam kondisi mendesak, Gabrieli tidak akan mau meninggalkan istrinya. Apalagi Elia baru saja tersadar setelah 2 hari koma. Sudah pasti Gabrieli ingin menghabiskan waktu untuk menemaninya di rumah sakit. Ares, mana bunganya? Tanya Gabrieli saat akan masuk ke dalam ruangan rawat istrinya. Jangan bilang kau lupa untuk membelinya ya. Tidak, Tuan Muda, semuanya sudah saya siapkan dengan baik. Jawab Ares kemudian berjalan ke arah salah satu bawahannya yang sudah menunggu sambil membawa buket bunga mawar dalam ukuran sedang. Gabrieli dengan tergesa menerima buket bunga dari Ares, lalu merapikan rambut dan juga pakaiannya sebelum masuk ke dalam. Dia ingin istrinya memekik senang ketika melihatnya datang dengan tampilan yang rapi. Ceklek, sayang, aku datang. Tidak ada sahutan dari dalam kamar, namun sudut bibir Gabrieli tertarik ke atas saat dia mendapati istrinya tengah terlelap di atas ranjang. Manisnya, gumam Gabrieli kemudian menutup pintu dengan sangat pelan. Di dalam kamar ada ayah dan ibunya, Grandma Clarissa dan juga kedua mertuanya. Setelah mencium kening Elia, Gabrieli menyapa semua orang yang ada di sana. Dia menarik napas lega saat ibunya memberitahu kalau hasil pemeriksaan istrinya sangat bagus. Ginjal barunya diterima dengan sangat baik oleh anggota tubuh yang lain tanpa harus mengalami penolakan. Oh iya Bu, Lepi di mana? Bukankah tadi dia ada di sini sebelum aku pergi? Tanya Gabrieli saat tidak melihat keberadaan si wanita barbar. Tadi dia berpamitan akan pergi ke ruangannya Reinhard. Sekarang mungkin dia masih ada di sana atau malah sudah pulang ke rumahnya. Ibu tidak tahu, jawab Leona. Gabrieli mengangguk, setelah itu dia duduk di samping ranjang, mengusap pelan pipi Elia yang sedang asik bermain dalam dunia mimpinya. Cepat sembuh sayang, rasanya jenuh sekali jika berada di kantor tanpa dirimu, bisik Gabrieli. Brian dan Yura nampak tersenyum melihat betapa Gabrieli sangat menyayangi putri mereka. Keduanya lalu teringat dengan Patricia di rumah, kembali gusar memikirkannya. Brian dan Yura menjadi tidak tenang karena takut kalau putri sulung mereka akan kembali menyakiti diri sendiri seperti tadi. Kegelisahan keduanya akhirnya menarik perhatian Clarissa yang duduk tak jauh dari mereka. Brian, Yura, ada masalah apa? Sejak tadi Mama perhatikan kalian berdua terlihat sangat gelisah, ada apa? Oh, tidak apa-apa, Ma, jawab Yura berkilah. Jangan bohong, Mama tahu kalian sedang menyembunyikan sesuatu. Desak Clarissa tak percaya. Yura menoleh ke arah Brian, dia ragu untuk memberitahu semua orang kalau saat ini Patricia sedang krisis mental. Bukannya berprasangka buruk, hanya saja Yura tidak tega jika putrinya harus menerima cacian dari orang-orang ini. Hatinya akan merasa sangat sedih nanti. Leona yang mendengar isi pikiran Nyonya Yura pun akhirnya angkat bicara. Dia bisa memahami kalau mertua putranya sedang didera perasaan khawatir yang begitu besar. Nyonya Yura, kita semua adalah keluarga. Ada baiknya jika ada masalah kita bisa saling terbuka. Mungkin Patricia pernah berbuat salah, tapi sekarang kan dia sudah menyadari kesalahannya sendiri. Jadi jangan sungkan untuk bercerita, siapa tahu di antara kami ada yang bisa membantu. Brian menggenggam erat tangan istrinya yang terasa begitu dingin. Dia tersenyum, berusaha menyampaikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Begini Ma, Nyonya Leona, Tuan Greg, kami berdua memang sedang mengkhawatirkan keadaan Patricia. Tadi sebelum kami datang kemari dia sempat menyakiti tubuhnya sendiri dan terus berkata kalau hidupnya sudah hancur. Lalu setelahnya dia jatuh pingsan karena aku menamparnya supaya sadar. Ucap Brian menceritakan masalah yang ada. Patricia sepertinya begitu tertekan, makanya dia sampai berbuat seperti itu di hadapan kami berdua. Gabrieli, apakah Junior telah merenggut kesucian Patricia? Gabrieli yang saat itu hanya menyimak dalam diam langsung berbalik menatap ibunya. Dia lalu menganggukkan kepala. Aku rasa iya, Bu. Tadinya Junior ingin menjadikan Patricia sebagai manekin koleksinya. Tapi saat itu Elia melarangnya agar tidak membunuh Patricia. Kemungkinan besar Junior memang sudah menidurinya, Bu. Dia juga adalah seorang penjahat kelamin. Leona menarik napas dan tindakannya itu membuat Greg merasa heran. Ada apa, Hon? Bisiknya. Patricia tertekan karena kesuciannya sudah diambil oleh Junior, Greg, dan aku rasa baik Tuan Brian maupun Nyonya Yura, mereka belum mengetahui hal ini. Makanya sekarang mereka terlihat sangat gelisah memikirkan Patricia. Jawab Leona lirih. Haruskah aku mengirim orang untuk menghajar bajingan itu? Tidak usah, ini bukan lagi menjadi urusan kita, Greg. Patricia dan Junior sudah sama-sama dewasa. Aku yakin mereka pasti bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus kita yang turun tangan. Greg mengangguk, dia lalu kembali menyimak percakapan antara Tuan Brian dengan Nyonya Clarissa. Apa tidak sebaiknya dibawa ke psikolog saja?
Tanya Clarissa terenyuh akan keadaan mental Patricia. Takutnya dia akan kembali melakukan sesuatu yang bisa mencelakainya. Penyakit mental adalah sesuatu yang sangat berbahaya, Brian. Kalian tidak boleh menganggapnya remeh. Aku setuju dengan ide Nyonya Clarissa. Sebaiknya Patricia dibawa ke psikolog saja agar tekanan yang dia rasakan bisa mereda. Orang-orang yang seperti dia terkadang tak mampu menggunakan akal sehat untuk berpikir jernih. Kalian segeralah membawanya pergi berobat sebelum terlambat. Ucap Greg ikut menimbrung. Bagaimana sayang? Apa kau setuju untuk membawa putri kita pergi ke psikolog? Tanya Brian. Wajah Yura memanas saat Brian memanggilnya sayang di hadapan semua orang. Dia benar-benar sangat kaget dengan sikap suaminya yang entah kenapa jadi sedikit vulgar semenjak hubungan mereka membaik. Bukannya tidak bersyukur, Yura hanya kaget saja karena selama ini sudah terbiasa dengan sikap Brian yang sangat acuh dan juga dingin. Ayah, kamu membuat ibu merasa malu? Semua orang langsung menoleh ke arah ranjang begitu mendengar suara serak Elia. Gabriel yang sejak tadi menunggunya bangun langsung tersenyum lebar ketika melihat Elia membuka mata. Kak Iel, kau sudah datang ya? Tanya Elia sambil tersenyum manis. Cak, kenapa semakin hari ketampanan Kak Iel semakin bertambah sih? Aku kan jadi semakin sayang. Dasar pembual, ucap Gabriel tergelitik dengan kata-kata istrinya. Aku bukan membual Kak Iel. Lalu, aku hanya mengatakan apa yang aku lihat di depan mata saja. Gabriel terkekeh. Ayah, ibu sedang malu, bujuklah. Ucap Elia yang sudah beralih menatap ke arah orang tuanya. Malu? Apa? Tidak seperti itu juga sayang, saut Yura gugup. Alah, bohong. Wajah ibu saja sudah semerah buah tomat. Jadi jujur saja, iya kan? Leona dan Greg tampak menggelengkan kepala melihat kejahilan menantu mereka. Sungguh Elia benar-benar sangat pandai menghidupkan suasana. Sayang, jangan jahil pada ibu Yura, kasihan. Tegur Gabriel lembut. Biar saja Kak Iel, aku memang sengaja melakukannya supaya mereka bisa cepat memberiku adik. Kalau ayah dan ibu tidak dipojokkan seperti ini, mereka pasti akan lupa untuk bersenang-senang. Kan kasihan ibu Yura, dia sudah menunggu sebegini lama untuk pengakuan ayah, bisik Elia. Ya sudah, terserah kau saja, aku patuh, saut Gabriel kemudian menciumi tangan istrinya. Brian yang sadar akan maksud dan tujuan putrinya hanya bisa tersenyum kecil. Bahagia itu yang dia rasakan. Yura begitu baik, aku sangat jahat jika Brian masih tak mau melihat keberadaannya. Brian pun akhirnya berjanji pada dirinya sendiri untuk memperlakukan Yura dengan lebih baik lagi. Dia tidak mau menyesal kedua kali. Terima kasih Eleanor, berkatmu sekarang mata hati ayah jadi terbuka. Terima kasih juga karena sudah menyadarkan ayah kalau di samping ayah ada seorang bidadari tak bersayap yang mau mencinta ayah tanpa pamrih. Sekali lagi terima kasih banyak sayang. Dan apa yang sedang dipikirkan oleh Brian membuat Gabriel dan Leona tersenyum senang. Lagi-lagi gadis kecil ini membuat keajaiban. Elia adalah pembawa terang bagi semua orang.